dari awal sampai pada akhirnya. Kuasa-Mu yang bekerja terus-menerus di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib Kristus, dan kuasa Tuhan Yesus bekerja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga ini adalah minggu yang terakhir di bulan April, dan minggu depan kita masuk di bulan Mei 2020. Begitu cepat berlalu waktu-waktu itu ya. Dan seakan kita belajar dan diajarkan oleh Tuhan bagaimana menggunakan waktu yang baik, yang bijaksana, seperti kebenaran firman Tuhan ya di dalam Mazmur 90, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu dan mahasiswa dan saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita membaca Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada hari ini berbicara sikap orang Kristen sejati menghadapi penderitaan. Sikap orang Kristen sejati menghadapi penderitaan. Tentu tidak diragukan lagi bagaimana pergumulan manusia di akhir ini. Semuanya serba tidak pasti. Semuanya mengalami banyak kemunduran, baik itu tentang moral, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang pendidikan dan lain sebagainya. Banyak hal yang dialami orang-orang modern pada masa kini. Tetapi itu juga dialami di zaman Yesus pada waktu itu. Kita tahu siapa itu penulis kitab Yakobus ini. Dia adalah adik ataupun saudara daripada Yesus itu sendiri. Ya, jadi Yesus memiliki ibu, yaitu Maria. Kemudian setelah itu Maria dan Yusuf kemudian dipercayakan lagi oleh Allah dan melahirkan Yakobus. Nah, Yakobus mempelajari bagaimana kehidupan Yesus, ya, saudaranya ketika mengalami penderitaan, sehingga dia dengan kuat mengatakan, ketika kita boleh membaca kitab Yakobus ini, dia begitu kuat menyatakan bahwa manusia yang mengaku dirinya kepunyaan Allah harus kuat menghadapi penderitaan. Jadi penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya itu bukan suatu hal yang langka, tetapi itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Di sini diceritakan bagaimana Ayub yang ditulis oleh perjanjian lama mengalami begitu banyak pergumulan. Dia harus kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Dia harus kehilangan harta bendanya. Bahkan ketika kita mempelajari kitab Ayub, kita berharap semoga kejadian Ayub tidak terulang lagi di masa kini. Kalau dipikir-pikir, siapa yang sanggup untuk menghadapi penderitaan seperti Ayub? Mungkin para mahasiswa juga ya tidak akan sanggup menghadapi seperti Ayub. Baru penderitaan sedikit saja, mungkin ada keluh kesah, kemudian ada kebimbangan, keraguan, dan akhirnya bisa saja mengambil jalan pintas. Nah, kita berdoa semoga itu dijauhkan kepada kita. Makanya hari ini tema kita adalah sikap orang Kristen sejati menghadapi penderitaan. Nah, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dikatakan bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Amin. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi kita bisa mempelajari bagaimana kisah kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dari sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ketika mereka menghadapi penderitaan. Seperti kita ketahui bagaimana Yesus menolong ibunya, yaitu Maria, ketika melakukan perjamuan pernikahan di Kana. Ada banyak tamu yang datang, tetapi mereka kekurangan anggur. Disitulah Yesus pertama kali melakukan mukjizatnya pada waktu perkawinan di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur, dan anggur yang berkualitas pula yang diberikan oleh Yesus kepada saudara-saudaranya pada saat itu. Apakah pernah kita memikirkan bagaimana kondisi Maria pada waktu itu? Pasti kalut, pasti panik, karena dia adalah saudara daripada orang yang melakukan hajatan itu. Semua tamu sedang menantikan anggur yang disajikan oleh tuan rumah, tetapi sudah habis anggurnya. Kemudian Maria menceritakan perasaannya, kekalutannya kepada Yesus. Dan itu bisa kita baca di dalam Yohanes 2. Bagaimana? Ya, nanti bisa dibaca di rumah ya. Bagaimana Yesus melakukan mukjizatnya pada waktu perkawinan di Kana. Kita melihat Maria tidak mengeluh di dalam cerita tersebut. Justru Maria menceritakan kepanikannya kepada Yesus. Kemudian kita juga perhatikan di dalam Yohanes 4, masih di dalam Injil yang sama, bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria sangat curiga kepada Yesus, karena Yesus berbicara sangat tepat sekali. Akhirnya terjadilah komunikasi yang begitu alot, yang begitu menarik, sehingga perempuan Samaria ini mengakui bahwa yang berbicara di hadapannya yaitu Allah. Dan perempuan Samaria ini menyampaikan kepada seluruh orang-orang yang ada di desa itu bahwa dia sudah berjumpa dengan Mesias. Dan kita juga perhatikan bagaimana Yesus juga menyembuhkan anak pegawai istana. Bermula bagaimana pegawai istana mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Kemudian ia menjumpai Yesus. Dia juga menceritakan kepanikannya dan ketakutannya kepada Yesus. Dan ia meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu sedang sekarat. Kita perhatikan di situ bagaimana manusia yang ada di dunia ini selalu menghadapi penderitaan. Bahkan penderitaan itu bisa membawa dia, menjatuhkan dia ke dalam pencobaan kalau dia tidak kuat. Tetapi bisa membawa dia kepada ujian kalau dia mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan bagaimana dari cerita tentang Maria di perkawinan Kana sampai kepada pegawai istana, sampai kepada ada seorang yang bernama Yairus, ya, pemimpin bait suci ataupun sinagog, pada saat itu berjumpa dengan Yesus, dan intinya sama. Mereka berbicara kepada Yesus, mereka menyampaikan kepanikannya, mereka menyampaikan keluhannya, dan mereka meminta supaya Yesus memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan Yesus
menginginkan supaya setiap orang-orang yang berseru kepadanya, yang percaya kepadanya, di mana orang tersebut mengatakan, "Aku adalah seorang Kristen," harus bisa memiliki sikap bersabar di dalam menghadapi penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-8 ini. Di situ terus-menerus dikatakan, "Bersabarlah, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Siapa di antara kita yang sering sekali memiliki suatu rasa penasaran, ya? Kapan ini kedatangan Tuhan? Ya. Kapan ini firman Tuhan digenapi? Tetapi itu menunjukkan sampai sejauh mana imanmu kuat di dalam Tuhan. Iman harus dinyatakan, iman harus bertindak, iman harus dilakukan. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini luar biasa sekali bagaimana cara Yakobus menuliskan dan memberikan suatu penjelasan kepada kita. Sampai pada saat ini, COVID-19 yang belum berlalu, seakan-akan kita harus menghadapi gelombang yang kedua. Bagaimana? Apakah kita tetap kuat? Semalam saya mendengar cerita sesama tingkat 1. Mereka mengungkapkan perasaan mereka kepada teman-teman. Mereka bilang begini, "Di luar sana kok takut sekali ya COVID-19 itu. Tapi kalau di lingkungan kita ini kayaknya nggak ada ya COVID-19 ya. Kok kita tenang-tenang saja, tidak ada perasaan takut sedikit pun." Perkataan mahasiswa ini mengatakan, yaitu karena darah Yesus melindungi kita. Bapak, Ibu, dan mahasiswa dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga tadi, bagaimana sikap orang Kristen menghadapi penderitaan, dalam penderitaan. Tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya jangan dihakimi, ya, supaya jangan dihukum, ya. Dan yang keempat, sikap orang Kristen menghadapi penderitaan, menuruti teladan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di firman Tuhan ini, ya. Belajar, itulah gunanya kita membaca firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mendengar kesaksian-kesaksian dari hamba Tuhan yang ada di Alkitab, ya, supaya ketika kita sama dengan mereka, Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita dan menjadikan semuanya itu rema bagi kita. Nah, jadi di sini kita perhatikan ada 4 hal, ya. Bagaimana sikap orang Kristen sejati dalam penderitaan. Yang pertama apa tadi? Bersabar. Yang kedua, meneguhkan hati. Yang ketiga, yang keempat, amin. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan boleh izinkan Dia angkat kita di dalam penderitaan ini, ya, kita mampu mendeklarasikan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada umatnya. Ya, di ayat yang ke-11 itu, ya. Akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini meneguhkan saya dan Anda, kita semua, untuk tetap bertahan di dalam penderitaan. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada sakit penyakit, karena sakit penyakit biasanya bermula dari pikiran, ya. Anda beli obat di apotik, aku mau beli obat apa? Pikiran. Mana ada ya obat pikiran, ya. Nah, harus engkau nyatakan iman keyakinanmu bahwa karena kuasa Tuhan Yesus yang melindungi dan menjagai saya, sehingga saya bisa terjaga sampai saat ini. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran
sedikit pun. Nah, sikap yang boleh mengenal Kristus dengan benar itu boleh ditunjukkan dari tindakan iman kita. Sampai sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Makanya sangat beruntung sekali kalau kita rajin membaca Alkitab. Kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para hamba Tuhan. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah sesuatu tindakan ataupun pekerjaan yang sangat menguntungkan kita. Kenapa? Karena di dalam menghadapi penderitaan yang akan kita alami, firman Tuhan itu lewat pembacaan firman, lewat kesaksian, lewat pujian dan penyembahan kita, Tuhan akan jadikan itu sebagai rema bagi kita. Tuhan akan jadikan itu sebagai pengingat yang selalu berdengung-dengung di telinga kita. Untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Sehingga kita lepas daripada penderitaan itu. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa selamanya berada di dalam penderitaan. Tuhan tahu itu. Nah sekarang, apakah kamu percaya bahwa Tuhan tahu itu? Ketika Yesus berada di danau Galilea bersama dengan para muridnya, Yesus selalu menegur para murid. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu ragu? Selalu kegagalan para murid untuk selalu tidak percaya. Mereka selalu gagal untuk tidak percaya, terus menerus. Sehingga Yesus menegur mereka. Saya berdoa, semoga saya dan Anda semua tidak ditegur oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Justru Tuhan akan memberikan reward, penghargaan kepada dia karena dia mau taat, percaya. Amin. Latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika menghadapi penderitaan, menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak pikiran, berdoa. Amin. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Sehingga kita akan kuat kembali, kita akan semangat kembali. Karena yang memberikan jaminan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera itu bukan manusia, tapi dari Tuhan Yesus yang kita percaya dan kita yakini. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap setia, melakukan dan mengerjakan kebenarannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sungguh benar ketika manusia diperhadapkan dengan kondisi virus corona yang belum reda ini Tuhan. Secara khusus di Indonesia, manusia takut. Ketakutan itu menyelimuti seluruh Indonesia. Tapi hari ini Engkau memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Di dalam ketakutan yang menjadikan kami menderita, kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami tidak mau sama dengan dunia ini ketika menghadapi penderitaan. Kami ingin sama seperti firman Tuhan yang sudah begitu menuliskan banyak contoh manusia-manusia zaman dulu. Ketika mereka kuat di dalam Tuhan, mereka juga bisa terlepas daripada penderitaan. Kami rindu memiliki iman seperti mereka. Tuhan, karuniakanlah iman keteguhan hati ketika menghadapi penderitaan kepada kami semua. Kepada setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Supaya di dalam situasi dan kondisi ini kami tetap mampu menjadi garam dan terang. Dan boleh menyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Karena mereka melihat Yesus di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah kami terima. Firman-Mu sudah kami pegang. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.